Nah ini full keriting, badannya bulunya juga wool, tulangannya pun juga bagus seperti domba merino. Tetapi untuk mencetak domba ini yang seharusnya kita membutuhkan bahan betina cross merino yang harganya 4 jutaan, dengan menggunakan komposit ini kita bisa memangkas pengeluaran modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kurawa Farm Kediri. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kerahmatan dari Allah SWT. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah. Oh ya teman-teman, hari ini kita di konten Sahabat Sapi di YouTube channel Sahabat Sapi ingin mereview hasil peranakan domba-domba komposit. Jadi domba komposit jika disilangkan dengan merino itu gimana? Karena saya kan sebagai pengkampanye betina-betina komposit. Jadi teman-teman, domba komposit itu domba yang seperti ini. Nah ini yang talinya putih, ini babon komposit saya. Jadi ini sudah indukan laktasi kisaran 1 kali ya. Gimana bisa tenduk sampean? Oh iya teman-teman, baru beranak 1 kali katanya. Seperti ini barangnya. Ini tidak dijual ya, ini karena indukan saya sendiri. Jadi komposit itu bulunya tidak keriting halus seperti ini, seperti wool ini, tetapi bulunya keritingnya anggang-anggang. Nah ini keriting kasar. Kita review di dalam kandang ya mungkin. Teman-teman, indukan laktasi 1 kali komposit saya. Ini saya kawinkan dengan pejantan saya yang namanya Fuso. Nah ini kebetulan sudah kawin anak ini sama pejantan merino saya, ini tidak dijual. Nah, apakah yang pertama yang saya ingin bahas, apakah domba komposit itu bisa besar seperti Texel? Jawabannya ya bisa. Jadi domba komposit itu domba yang berpeluang besarnya seperti domba Texel, teman-teman. Jadi posturnya sama, yang membedakan hanya biasanya ekor. Jadi domba komposit itu ekornya relatif lebih besar. Terus satu lagi bulunya tidak keriting halus seperti Texel. Terus satu lagi apa ya? Mungkin karena ini komposit Texel, dari peranakan Texel, maka untuk tekstur kulitnya itu tidak selembut Texel. Jadi domba Texel itu kulitnya lembut sekali teman-teman, lembut dan cenderung tipis. Kalau domba komposit ini tekstur kulitnya cenderung lebih kasar dan warnanya putih bukan merah teman-teman, untuk dasaran kulitnya. Seperti ini domba komposit. Jadi untuk bulunya riap-riap, ya mirip kayak keriting tetapi bukan keriting. Dan mukanya itu biasanya cenderung main. Jadi mukanya itu seperti muka Texel. Terus telinganya itu bisa main. Kalau domba lokal kan telinganya kepleh gitu teman-teman, nggak bisa gerak-gerak. Kalau domba komposit itu bisa teman-teman. Jadi telinganya bisa gerak-gerak, lucu gitu pokoknya. Untuk hasil peranakan nih, saya punya apa ya ini? Ini kebanyakan peranakan dari kandang saya sendiri. Dan hasil peranakan antara domba komposit dengan domba merino ya seperti ini. Bulunya akan menjadi bulu wool jika sudah dianakkan dengan domba merino. Seperti ini juga. Seperti ini. Bulunya akan keriting wool teman-teman. Meskipun induknya bukan keriting, tetapi membawa gen keritingan atau gen bulu wool yang saya biasanya sebut. Nah, hasil peranakan antara domba komposit dengan domba merino ini menjadi crossing merino teman-teman. Jadi cross merino. Nanti kalau besar ya seperti ini cross merino. Kalau besar ya seperti ini teman. Badannya akan bulat. Ini juga cross merino ini. Berarti saya kan belum punya yang besar toh. Karena sudah kecil biasanya sudah laku meskipun masih kecil. Yang sudah besar biasanya seperti ini, cross merino. Hasil peranakannya juga akan bagus-bagus mendekati dengan domba merino. Ya mirip-mirip merino ala-ala lah.
Nah, seperti ini juga peranakan antara domba komposit dengan domba merino. Ini yang masih kecil ini. Kebetulan induk komposit dari jalur Garut. Jadi Garut disilangkan dengan teksel lahir komposit betina dan disilangkan lagi dengan pejantan merino. Hasilnya seperti ini. Kupingnya tidak terlalu ada, jadi kupingnya terdiskon teman-teman. Bulunya juga keriting wol seperti ini. Dan badannya cenderung bulat. Nah ini badannya bulat teman-teman. Jadi komposit itu bukan jelek, komposit itu juga bagus selama kita memposisikan domba komposit itu ke posisi yang tepat, disilangkan dengan peranakan yang tepat. Misal kita pengen nyetak keriting, maka kalau mau ekonomis ya tinggal dicarikan betina komposit. Jantannya harus jantan yang grade A, semisal Texel. Kalau misal kita pengennya peranakan yang komposit jumbo lah, peranakannya menjadi jumbo, ya harus kita carikan dengan pejantan yang grade-nya juga bagus. Misal Texel itu Texel Dombos untuk jadikan pejantan, maupun Texel Banyuwangi yang sangat ori, yang biasanya trotol, kulitnya merah dan lain sebagainya, yang ekornya tikus dan lain sebagainya. Kalau merino ya merino yang full bulu. Kalau kita ingin menurunkan gen bulu keriting, tetapi kalau kita ingin menurunkan postur dan tulangan ya tinggal cari pejantan yang pokoknya jumbo, yang bobotnya di atas 70, di atas 60 lah. Kalau 70 terlalu mahal nanti ketemu di atas 60 dan lain sebagainya. Ada lagi peranakan domba-domba komposit. Ini sebagian ada yang komposit induknya, sebagian juga ada yang Texel teman-teman. Oh ini yang depan sendiri ini. Ya, yang namanya siapa ya? Aku lali jenengmu. Ica. Oh ya, si Ica ini. Yang ada merah-merahnya, trotol merah itu, bintik-bintik merah. Ini induknya juga domba komposit teman-teman. Induknya juga domba komposit. Nanti tak kasih tahu induknya si Ica ini yang mana. Nah ini full keriting, badannya bulunya juga wol, tulangannya pun juga bagus seperti domba merino. Tetapi untuk mencetak domba ini yang seharusnya kita membutuhkan bahan betina cross merino yang harganya 4 jutaan, dengan menggunakan komposit ini kita bisa memangkas pengeluaran modal teman-teman. Yang harusnya kita kalau mau cetak domba seperti ini membutuhkan modal jantannya 8 juta karena merino yang ekonomisan harga 8 juta, 8,5, dan domba cross merino yang harganya 4 juta, 8 juta tambah 4 juta berapa teman-teman? 12 juta. Untuk menghasilkan anakan yang seperti ini, ketika kita menggunakan domba komposit untuk mengakali biaya tersebut, kita hanya membutuhkan biaya kisaran 10 juta. Jadi memangkas ongkos produksi 2 juta, memangkas pembelian aset senilai 2 juta rupiah teman-teman. Jadi dombane komposit ini memang ekonomis, tapi hasil peranakannya tidak lagi ekonomis. Seperti ini juga indukan komposit saya. Yang tengah ini teman-teman, yang tengah ini, kalau lainnya kan Texel. Yang tengah ini juga komposit saya, induk-induk komposit saya. Ini yang kemarin saya pakai komposit semuanya, sekarang sudah bulunya panjang-panjang, jadi tidak terlalu bisa mencirikan antara domba komposit dan domba Texel. Oh yang depan ini domba komposit teman-teman. Yang depan ini komposit. Ini juga komposit. Ini komposit teman-teman. Ini bukan Texel. Ini juga komposit. Terus ini juga komposit. Kalau ini Texel, ini Texel, ini komposit, ini Texel, Texel, ini komposit, jadi komposit yang hitam ini. Untuk hasil peranakan yang lain seperti ini teman-teman. Hasil peranakan domba komposit yang lain, ya wis bagus-bagus lah insya Allah. Kalau menurut saya ya wis bagus kalau seperti ini, lumayan lah.
Ini sih pam-pam pejantan utama di kandang kami. Halo Pam, apa kabar pam-pam? Apakah sudah ngawin betina hari ini? Semoga sehat selalu untuk pam-pam dan sehat selalu untuk pemirsa Kurawa Farm Kediri. Nah, ini kita naik dan review peranakan domba komposit. Ini teman, ini si Ica peranakan dari domba komposit dikawin dengan pejantan merino. Kita bandingkan dengan domba Texel dikawinkan dengan pejantan merino yang namanya si Opet. Nakal sekali si Opet ini. Dari segi bulu sama mereka berdua, antara komposit, peranakan komposit dan peranakan Texel. Dari segi postur mirip-mirip, dari segi bobot juga sama mungkin ya. Karena memang si Opet ini jantan, si Ica ini betina, maka tidak apple to apple ketika ditimbang bareng dibandingkan. Ya mungkin nanti kalau kita keluar peranakan domba komposit yang lahir jantan dan peranakan domba Texel yang lain jantan ya, kita timbang bersama apakah rendemen dari domba komposit itu mempengaruhi ke peranakannya teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau mau cari betina ekonomis, pakailah domba komposit. Domba komposit itu harganya berapa sih? Kalau sekarang yang komposit grade-nya bagus, 2.300.000 sudah dapat siap kawin, bobotnya kisaran 25-30. Kalau yang cari grade biasa, mungkin komposit yang masih gacha atau ngepres, harganya kisaran 1.800.000 ya, 1.600.000 sampai 1.800.000. Ngepres itu dalam artian anak-anaknya nanti bisa bagus, bisa biasa, bisa super juga. Bukan kompositnya komposit duduk, bukan. Anakannya yang nantinya ngepres. Tapi insya Allah peranakan dari domba komposit ini tetap bagus-bagus dan istimewa-istimewa. Ini namanya siapa? Saya belum pernah punya nama untuk pejantan yang ini. Ini rencana tak gemukkan sampai bobotnya mungkin 80 kiloan baru tak jual. Tapi sebelum gemuk kalau ada yang mau ya enggak apa-apa. Ini domba-domba saya masih kurus. Yes, mungkin itu dulu ya teman-teman. Bila ada yang ingin ditanyakan, monggo langsung tanya ke WA saya di 085 234 187 424. Jika ada yang ingin dikomentari dari pernyataan-pernyataan saya, mohon dikoreksi di kolom komentar. Misal Mas peranakan dari komposit ini Mas, komposit itu persilangan ini. Monggo yang lebih tahu, yang lebih paham bisa komen. Jika ada salah kata langsung dikoreksi di kolom komentar saja, karena saya akan sendiri ilmunya terbatas, pengalaman saya juga terbatas, jam terbang saya juga terbatas. Monggo teman-teman langsung koreksi saja di kolom komentar. Baik, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.